Susilo Bambang Yudhoyono, MA. Pasca menjalani pemulihan kesehatan, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato soal peradaban dunia pada Rabu pagi. Bertajuk World Disorder and the Future of Our Civilization, sejumlah tokoh, cendekiawan hingga duta besar hadir mendengarkan dan berdiskusi, mendalami serta mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia saat ini. Ragam isu-isu fundamental dan penting dibahas dalam pidato SBY, mulai dari krisis ekonomi, lingkungan, hingga revolusi teknologi berbasis AI. Ia menilai Indonesia mesti aktif, adaptif, dan relevan di kancah global, bukan ambil peran sebagai pengikut, namun menjadi kontributor dalam peradaban dunia. Ketika suatu peradaban tidak mampu memberikan respon kreatif terhadap krisis atau ancaman yang dihadapinya, entah itu bencana alam, perang, ketimpangan sosial, atau stagnasi moral, maka perlahan-lahan ia akan kehilangan vitalitasnya dan mulai runtuh. Dari dalil itu, mari kita camkan baik-baik yang membuat peradaban jatuh. Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, dan respon internal yang buruk terhadap krisis. Tantangan ke depan dalam menjaga kedaulatan turut menjadi topik pembahasan. Isu geopolitik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan internasional disinggung. Di samping mengingatkan untuk menjaga ketahanan pangan, SBY turut menegaskan bahwa ketahanan sebuah peradaban bukan terletak pada kekuatan senjata ataupun kebesaran angkatan bersenjata, melainkan pada kemampuan mencegah perang itu sendiri. Karena sekarang dunia itu sedang resah, terutama di Asia Pasifik. Bahkan kemarin tiba-tiba Israel dengan Iran ya tiba-tiba pindah ke ASEAN, Kamboja dengan Thailand. Ya. Nah ini mengkhawatirkan sekali begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada tanda-tanda bagaimana kita menyelesaikan masalah dunia, dan kita harus berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam negeri kita juga. Ya. Tentunya Indonesia punya peran yang sangat penting. Indonesia sebagai negara yang besar dan penting juga diharapkan bisa menjadi bukan hanya pemain global tetapi juga menjadi pemimpin. Dan kita berharap kebersamaan seperti ini dalam dialog yang terbuka, termasuk juga menjangkau masa depan, karena tidak boleh terjebak di masa lalu apalagi hanya memikirkan hari ini saja, tetapi bagaimana melihat masa depan, termasuk tadi dipotret ancaman dan tantangan nyata terkait dengan krisis iklim dan apa dampaknya terhadap dunia. Jadi di sisi lain, mantan presiden yang gemar melukis dan menciptakan lagu juga mengingatkan para pemimpin dunia untuk tidak bermain-main dengan kekuasaan ataupun menyalahgunakan kekuasaan. Beretika, bijaksana, dan matang dalam moralitas menjadi poin penting yang turut ditekankan agar dapat berkesadaran dalam mengontrol peradaban dan menciptakan perdamaian dunia. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.